mungkin banyak yang sering sebut tadi. Kita juga sempat membahas dengan Mas Ade ya, For Fabian, command. terus Your team Aaron is banning. lagi kemana, tapi itu dia EVOS. Ban-nya terhadap Fanny yang memang bisa dipakai dengan 3 orang nih, Lim. Makanya ada tadi. 3 loh. Ada 3, sekarang player standby tinggal pilih mau Fabian, mau Joe atau mau Kabuki. Cuman ya kemungkinan paling besar masih ada di Fabian tuker Joe sih ya. Kabuki kayaknya udah fokus gold lane sih. Karena Fanny-nya akan lagi. luntur. Benar, kalau Your dipakai. team is Sekarang untuk banned. band-nya nih. 1-1 Lancelot. Ini masih jadi band yang standar banget nih Om. Dari match yang pertama juga kita sering banget ngeliat 1-1 ya. Butterflies born by thy Your wish. team is Ya, banning. mungkin bicara soal first by pick-nya, lantern's ada light. Kici kembali yang bisa muncul karena Jordan sudah di-ban. Kalau mau diambil adalah saat yang tepat untuk EVOS juga. Memang banyak cheese pick yang biasanya dipakai ya, tapi kita sudah melihat betapa powerful-nya juga untuk Cici nih. Sustain di lane, terus juga untuk bisa menangin. Dari fight dengan Gatot Kaca dan Cici langsung di first pick ternyata, Lim. Tuker Isansin berarti ya. Atau jangan-jangan malah nggak tuker Isansin nih. Mereka amanin pick off-nya gitu. Kalea plus Parsha. Mungkin Parsha sekarang masuk ke deretan yang lumayan mahal sih untuk mid laner sekarang kan Om. Sangat-sangat mahal sih. Karena bisa I terus shall juga dan find menjauhkan my ya own akhirnya untuk justice. hero-hero range bahkan seperti Marksman juga. Tapi Gatot Kaca tidak akan dijadikan satu tim. Pada EVOS dipisahkan saja dan Gatot juga bisa pegangin begitu banyak hero-hero nih. Dan ada data ya Randy. untuk Randy sendiri nih. Dia first XP lane GPM in MDL, first XP lane DPM juga, bahkan sampai first XP lane average damage in MDL. MDL-nya masih season yang sekarang ya kawan-kawan ya. Dan ya ini datanya berarti dari grup stage MDL yang ada di 2 minggu lalu. Tapi Wow. melihat statistiknya bagus banget nih, Lum. Iya, Randy luar biasa walaupun minggu kemarin di saat EVOS Icon yang ada di MDL bermain tanpa Randy mereka kalah. Ya, Tapi itu salah satu lihat. alasan juga kan Randy-nya sekuat itu Iya. juga, sedampak itu juga berarti. oke. Kita lihat hari ini apakah Randy juga akan bisa bermain dengan sangat-sangat baik bersama dengan teman-temannya. Cuman terlihat Kalea, Iropikov, Isunsin udah siap menerima di tengah untuk sabetan-sabetan mautnya nih Om. Oke, ada Yusanshin. Kemarin kita sempat melihat kalau ada Yusanshin, ada Ruby ya, salah satunya nih Ruby Ya. Gold tadi sudah dibahas satu. Yap. Dan yang kedua Bigetron, mereka membawakan Chow buat Time jadi to gold drop the lane. beat of the flash. Your team Enjoy is dulu banning. untuk tim Liquid ID dan masih menantikan nanti ya untuk pilihan dari Gold EVOS mau main Marksman kah atau mereka akan bermain dengan hero-hero badan seperti yang kemarin sudah mereka bawakan yaitu Ruby ini. Karena menurutku ya kalau hero badan Ruby pun masih cukup oke lah sebenarnya. Tapi yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana mereka akan coba buat menang nanti dari sisi tim fight. Oke, tapi ada Joy nih. Joy menarik banget ya. Karena kenapa menarik? Karena Favian itu power pick-nya juga Joy. Di pertama kali kemunculan Favian MPL, yaitu waktu itu pakai Xbox ya, tapi salah satu hero powernya itu Joy. Bahkan bisa dibilang waktu itu ketika belum pada pakai Joy, Favian tetap pakai, dan sekarang Joy-nya ada. Kita bisa asumsikan ini Time tetap and di tangan tide Joan wait for harusnya. no Your team is banning. Harusnya ya, sekarang Fabian juga pernah kan buat Oke, beat break dibuang. Patrick Kalea ya. Hilangkan dulu salah satu combo Patrick mungkin belum bisa Kalea, dimainkan walaupun- nanti. Iya, walaupun kita mungkin berpikir keras ya biasanya ada Ruby di area gol kalau emang udah ada Isunsin di tengah ya Om ya. Iya, Matrix dulu nih. Ya jaga-jaga aja lah ya. Karena untuk strat yang pernah dipakai Ruby-nya kan sempat juga fall off sangat-sangat jauh sekali. Tapi menarik ya. Karena ternyata Baxia Your team is banning. bukan pilihan sama sekali juga untuk diambil seperti yang di-mention sama Lim di match kita yang pertama nih Lim. Di Mungkin- MPL Baxia tuh sering banget nih kalau memang nggak diambil Come langsung and diambil. join Ya, tapi di MPL agak my sedikit Your berbeda team is treatmentnya. banning. Iya, mungkin dia lebih ke core-nya sekarang udah pindah Om. Udah nggak bisa lagi core di arah jungle. Apalagi ngeliat pattern jungle sekarang tuh banyak banget di mirror terus kan. Dan ketika sekali di mirror, tank jungle itu ruginya banyak. Makanya kayak Baxia, Fredrian itu jadi opsi yang bener-bener situasional pick banget. Atau dengan player yang bener-bener power banget dari hero-nya juga. Lunox Band ini ya jaga-jaga juga karena biasanya ketika ada Isansin, magical damage-nya tuh pindah ke gold lane Harit ataupun Lunox, tengahnya pakainya utility Om. Iya, tanpa Lunox ya berarti ya. Mid-nya nih. Jadi PR untuk EVOS nanti. Fight for the ultimate Your Kayak answer Hilda is dan melihat Swallow yang main, Yves sebenarnya bisa muncul, bisa saja muncul. Tapi banyak kontestasi juga untuk tabrak dengan Zone, dilompatin dengan Gatot Kaca dan Haritnya langsung diambil nih.
Jadi agak sedikit membatasi juga karena Sanchez sudah physical ya. Magicnya diambil ya buat jadi gold lane tadi. Yang sudah dibilang kan Lim. 4 tapi Om. Ini Harit Joy Parsha, Radiant Athena kayak sakit juga Seger kepala ya? tim Liquid ini. Ya pastinya Nah, sekarang- untuk hero-hero Hero mid laner nih kira-kira nih Om. Apakah Zas akan muncul kembali atau mungkin If bisa Zas. menjadi pilihan juga kah? aku suka Vexana sih sekarang. Vexana. Kita belum lihat ya. Ya Vexana setelah hotfix kita belum lihat sama sekali juga dia muncul. Yang sebenarnya masih oke juga kalau mau pakai Yif juga. Tapi harus berhati-hati ya. Dan mereka wajib mempertimbangkan. Sudah dapetin Kalia mau dimainin dengan follow up-nya juga nggak nih kira-kira? Valentina? Valentina ternyata. Experience the youth. Dan Granger. Your Alright. team is picking. Oke, tapi nggak ada factor gold lane berarti ya. Karena Ruby gold lane sudah tidak ada, tidak muncul juga kawan-kawan. Mereka akan coba untuk adu scaling. Ini 3 farmer bisa gue bilang Om. Cici itu tipikal experience yang farming karena dia item dependent. Seenggaknya War Axe Brute Force deh. Kalau dia langsung lepas lane dari menit 5 itu bakal berat. Makanya kayak ini 3 farming bakal masalah kalau tim Liquidnya main agresif di awal Om. Karena mereka punya damage yang cukup dan Pakito ini untuk mengimbangi sebenarnya pergerakan dari Cici. Atau bahkan bisa lebih cepat dari Cici untuk clear lane-nya sehingga bisa backupin teman-teman dengan cepat. Jadi harusnya untuk resultnya kita bisa lihat di 2 menit awal ya nanti sebelum turtle yang pertama atau siapa yang dapetin turtle-nya ini akan jauh lebih unggul dibandingkan dengan lawannya. Tadi itu dari tiap-tiap hero semuanya pun sudah diambil dari masing-masing tim. Perubahan role mungkin akan terlihat dengan sangat jelas. Apakah itu akan berimpact sangat-sangat besar atau malah menghancurkan? Lane of Down yang akan menjadi saksi. Kalau lihat dari source damage ini terlalu banyak magical memang. Cuma Pakito sprint. Wow, udah lama banget nih gue nggak ngeliat Pakito pelari. Oke. Salah satu- Jadi langsung saja kita berangkat menuju ke Lane of Down untuk bisa menyaksikan match yang kedua, game yang pertama EVOS versus tim Liquid ID. 5 seconds till the enemy Alright. reaches the battlefield. Gimana nih Om? Smash Pakito them. sprint Om. Kita udah lama banget lihat Pakitonya biasanya flicker kan. Deployed. Ya benar. Tapi kalau bicara soal sprint kita kan tahu ini Welcome to Aran yang Mobile bawain Pakito. Legends. Kayak awal kemunculan dia pun ya dia lebih sering buat main laning, pakai lane dan dia cukup tangguh lah dengan Pakitonya. So oke, banyak pertimbangan ya untuk menggunakan dari Pakito sendiri. Tapi rookie versus veteran nih. Ada siapa tadi? Ada Albert dan juga Joe ya. Yang udah mulai. Class of era berarti ya. Ya cuma banyak sih pembuktian juga dari para rookie, dari para young blood kalau mereka tuh nggak kalah juga dari mechanical. Mungkin kalau dari komunikasi mental dan makro ya, tapi kalau mechanical justru gua rasa rookie-rookie atau young blood ini menang loh Om. Kalau mekanik yes. Mungkin jam terbang sih yang bakal memupuk ya untuk adanya macro play yang bisa mereka mainkan juga. Pressure-nya Agresif banget EVOS di awal-awal. Bahkan kita lihat Albert udah mulai maju ke area terdepan, tapi Trashless barusan. Untungnya Ki masih bisa selamat tadi dengan satu tidak strike guna untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Ya cukup aman. Tapi sprint Aran udah terbuka. Cuma untuk kabur aja sih. Ya biasalah match up sama Cici di awal pasti kena pressure. Cuma kalau untuk solo kill itu masih tetap susah Om. menarik sih. Apalagi Aran ngebawain konkasif juga ya. Berarti mungkin ngincernya ya clear lane yang cepat. Kan ada Kapin nanti 20 menit awalnya. Ada 3 emblem mage nih untuk tim Liquid ini. Karena memang mereka punya 4 mage bahkan magical damage. Jadi fokus dari EVOS ini build-nya Silent Rock dulu atau ya antara Radiant Armor atau Athena Shield itu kan cukup bermanfaat nanti bagi EVOS. Dua-duanya Oke. pun gak masalah gua rasa. Karena magical damage-nya ini bener-bener gede. Kabuki, Joe, sama Favian. Tiga-tiganya ini magical damage utama kan. Ini gak ada masalah. Kita pantau Favian dulu kali ya. Ini mid laner magang berarti ya. Baru Mid laner anyar ya. kita lihat dulu nih setup di turtle yang pertama. Berarti ini abang-abangan magang nih Elim ya. Itu dia. Ini udah abang-abangan juga tapi. Oke, Randy mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertempuran dari turtle tersebut akan seperti apa lagi? Ki masih standby menjadi orang terdepan. Joe sudah mulai mendekat. Ada satu tadi miss pergerakan yang udah langsung dilakukan tapi turtle-nya berhasil langsung diamankan pula oleh Joe. Hanya saja di bagian belakang ada backupan dari Federal Strike. Joe-nya berhasil langsung diamankan. Swallow masih sempat untuk bisa mengantarkan damage-nya menuju ke arah Aran. Bahkan dikeroyok habis-habisan selesai. Wow, ini tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Early game dari EVOS yang dari tadi kita bilang ini bakal susah karena banyak banget hero farming. Ternyata Om berbanding terbalik. Ya, dengan sebuah team fight ya, meskipun mereka harus merelakan turtle mereka hilang, tapi mereka dapetin 2 poin kill yang memang sangat penting sekali.
Dan dari talent prediction masih dengan 4 versus 2. Yang skor 2-1 juga ya, banyak ya. Cuma dari realize berarti ya yang 2-0. Wow, talent prediction by GoPay. Cuma ya ini karena memang keduanya juga based on perform mereka di last week, ini emang kerasa banget bedanya, bahkan bisa dibilang dari faktanya terasa banget undernya. Cukup, lagi belum ada poin kemenangan di Liquid ID juga. Dan seperti yang mau mention juga tadi di awal-awal, sebenarnya untuk turtle yang pertama tadi cukup impactful, apalagi untuk tim Liquid ID ya, karena mereka harus bisa memaksimalkan besarnya damage yang mereka miliki di early game, tapi mereka yang harus kehilangan anggota juga tadi. Jadi mungkin Ya, secara betul. damage wise-nya ini lumayan tertinggalan game fact by GoPay kita nih ya. Pavian menjadi pemain ke-6 di MPL ID yang berasal dari tim jungle. Wih, The One, Sunstas, Albert dan juga Chelly Boy nih, Lip. Oh iya ya, banyak juga nih jadi mid lane. Tapi kalau Albert waktu itu kayaknya cuma ngetes nggak sih? 1 kali, 2 Ngetes kali ya. doang kan? Itu mah tes ombak namanya, ini bukan pindah role, balik lagi ke jungle. Chelly Boy iya, tapi ya hasil-hasilnya kayaknya lumayan positif ya. Kayak One, Suns itu perform banget ya waktu itu, bahkan sampai Chelly Boy. Kalau apalagi untuk Suns, kan kita tahu dia ya cukup menguasai mungkin macro play dari jungle sehingga tahu habit-habit pemain dari jungle juga itu seperti apa, jadi bisa dipunish ketika dia bermain mid lane. Dan Randy punya War Axe. Ini item yang cukup core untuk Cici dapatkan, dan ini akan sangat-sangat maksimal berarti ketika tim fight-nya sudah di leading dengan sebuah War Axe dari Randy yang akan membuat dia sangat sustain di bagian depan. Wah, Erlannya join loh. Ini turtle yang kayaknya bakal di skip seperti apa Pulung. Loh, malah kereset, mereka sudah berkumpul. Tinggal strike, berhasil kau untuk bisa menarik ke arah satu peda. Benar saja mendapatkan dari Kansara, tapi ternyata masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Arannya berhasil selamat, Arannya berhasil kabur, tapi tidak untuk Joe-nya karena Joe harus meregang nyawa. Randy dan Ki yang nilai pertukarannya itulah yang harus terlihat. Wah, ini pertukarannya nggak bagus sih, pasti kehilangan Joe. Kehilangan turtle kedua melawan Yisansin level 9 nih Yisansin. Udah dikasih 2 katapult XP lane, bakal cepet banget snowballnya. 10 mungkin sebentar lagi untuk Albert juga. Dan bicara soal Kalea juga, itu pancingannya sendiri. Sebuah tsunami sudah sama dengan Monkey Shocker. Yap, di zaman Force terlihat dari sudut yang berbeda. Sementara dari sudut kecil tersebut mereka semua berkumpul. 2000 gold nih sekarang nih. Angkanya sih ya bisa dibilang belum terlalu jauh, cuma Batu Dibanting lagi dong langsung saja dari Trashless. Ke area terdepan disabut, selesai Gatot. kan untuk impact jungle nih. Mereka coba lagi Retribution Albert ready dan akan diambil. Keuntungan berganda. Sekarang terlihat dari EVOS dan Pakito dari Aran. Kelihatannya belum bisa bantu nih Om. Ya, Joe. tempat yang lain sedikit lagi. Erlannya berhasil langsung diamankan sementara tadi tidak strike gak connect. Tapi Joe berusaha untuk bisa menggocek dan masih berhasil selamat dengan ada Federal Strike tadi yang langsung diambil dari Fabian. Wow. Gocekan maut tadi ya Joe. Langsung bisa dodge dari 3 berarti in total. Flitter Strike yang hampir on point tapi di arah mid lane lagi. Randy. Yap. Oke, Randy sendirian ada 3 player yang harus dihadapi dan masih selamat. Ya Om. Wah ini temponya agresif banget loh Om. Padahal dengan Isamsin yang Hunter mau Blade of Despair Om. Itu item yang cepat dan bisa menyambut nanti untuk semua Tsunami Slam yang akan diantarkan menuju ke Albert juga. Dan Glowing selesai untuk Swallow. Fight. Sakit banget apa yang terjadi? Swallow tertangkap basah. Ya, trapping yang tadi kelihatan ya. Sebenarnya itu udah memang area yang dijaga karena setup turtle selanjutnya ini bisa dilakukan lagi. Jadi Blade of Despair di sebelum menit 7 ini Albertnya tajir banget kali ini. Tajir melintir seadanya nih. Seadanya tajir melintir tapi Turtle belum menjadi milik siapapun. Kita lihat Widinya, Avatar of Guardian langsung dikeluarkan. Sementara Albert benar-benar berhasil untuk bisa mencuri karena Turtle tersebut. Walaupun untuk sekarang ada 3 player bahkan termasuk Albert yang harus menjadi korban Soel dan juga Erlan. Itulah yang tersisa sejauh ini. Shutdown ya untuk Albert walaupun Turtle kembali di secure. Tapi ini jelas ya dari Albert sendiri retributionnya tadi akan lebih enak karena levelnya juga berbeda. Tapi dengan tumbangnya dia juga ada sebuah shutdown yang membuat pemain dari tim Liquid ID ini bisa mengejar. Tidak hanya dari gold ya, tapi EXP-nya juga ya. Meskipun tertinggal sekarang, tapi mereka akan kejar secara perlahan-lahan. Dan bergantung masih dengan Kabuki nanti ya ketika ada tim fight besar. Apakah Kabuki bisa join dan melepaskan Chrono Dash-nya dia, damage-nya dengan Harit yang dipakai. Dan tinggal bagaimana Ki sekarang.
Ingat di belakang dari Ki harus ada follow up yang bisa memadai juga dan itu harus bisa cepat untuk bisa memberikan instant damage. Entah itu ke Widi yang sudah bagus banget di early game bisa langsung tumbang atau jemput siapapun nanti dengan follow up Mountain Shocker Albert akan bisa langsung memberikan instant pick up karena damage dari Albert ini untuk di early game bisa dibilang sangat strong sekali. Ingat tadi di bawah menit ke-7 itu sudah selesai BOD. Makanya nih, atau kalau misalkan ngomongin follow up ya, enaknya Erlan sih, salah satunya Erlan plus siapa, Swallow atau Albert terserah. Yang penting Erlannya harus ada. Karena Erlan Ya, yang ini bakal banting nambung nih. stack Sky Pierce-nya kan. Ya hampir aja dibanting. Sementara kayak visionnya belum terbuka juga. Karena Albert, ini udah di level 13 loh, cepet banget tangannya. Itu cukup cepat juga sih. Tapi Aran dengan Tough Boots harus merelakan mungkin bagian top ya yang diisi dengan Randy juga. Lihat bagaimana reveal positioning dari pemain-pemain tim Liquid ID juga. Dan next item, Brute Force Breastfold untuk Randy. Couple yang bersama dengan Warwick. Banting. Wah, oke, langsung dibanting begitu saja. Sempatkah untuk mengeluarkan avatar? Tidak. Mana tadi terdengar ada flicker, Randy-nya terjebak. Has been slain. What happened? Oke. Itu dia pertukaran ya, yang mau tidak mau harus terjadi. Widi, Red team mungkin turret gue has bisa been bilang destroyed. Liquid tahu di sana ada orang, di sana ada yang nge-trap. Bahkan ya Widi yang maju untuk ya dia buang semua skillnya. Tapi lihat Lord langsung disekat secara cepat kali ini Lung. Yap, sementara sekarang dari Lordnya akankah berhasil langsung diamankan? Dan benar saja, Lord berhasil diambil. Aran menjadi satu lagi nyawa tambahan yang diambil oleh EVOS. Ini dia yang gue maksud nih, ketika XP-nya bukan badan. Tanpa adanya roamer, mereka nggak bisa ngasih vision sama sekali. Cuma ini tipikal yang sama, karena Ki Yap, berhasil membanting kembali. Ajar lagi Joe. Wih, dan mereka masih lebih. Avatar Guardian, Albert yang berhasil diamankan. Zaman Force terlihat. Erlan siap untuk bisa menghabak dan juga menghantarkan damage-nya. Masih ingin maju, tapi apa yang Kabuki. terjadi? Kalau langsung dibalikin, tapi tidak sempat karena Kabuki yang menjadi korban. sayang banget tadi Chrono Dash-nya satu kali miss. Makanya di dalam zaman Force, dia nggak bisa nge-spam terus-menerus, tapi membalikan keadaan. Liquid, mereka nggak tinggal diam walaupun Aran hampir Nyaris aja tadi sih ditumbang. sebenarnya. Yap. 3 lane yang sekarang dimainkan dengan EVOS juga meskipun banyak kerugian. Aku bisa bilang kayak EVOS mereka bisa unggul lebih jauh, tapi mereka memilih untuk melakukan team fight di posisi yang cukup dalam tadi. Hingga membuat tim Liquid ID mereka bisa bertahan di dalam sana dan yang cukup memudahkan untuk mereka bisa defense dari skor yang pertama. Turret has been destroyed. Oke, tapi ya gue ngelihat dari defensifnya Liquid ini tetap masih kuat kok. Dari Favian, dari ya mungkin bantingan lagi. Red team hero has been Jebakan. Jadi kelihatan banget memang dari pick off yang diinginkan oleh EVOS berjalan dengan sangat baik. Follow up damage-nya juga cukup. Dan gue ngelihat dari momennya Liquid, mereka nggak ada kesempatan balikin. Oh, apa yang terjadi? Lo. Hampir saja Oh, lo itu. Kabuki. Sementara Kabuki, 1v1 situation satu yang terakhirnya. Mau tidak mau Fabian harus mengeluarkan Carve Rise Strike guna untuk bisa memberikan coveran terhadap rekan-rekannya. Oke, curtain call. Curtain call. Feather Rise Strike. Dan sejauh ini tidak strike-nya. Benar-benar dimaju dan berhasil tadi membanting arah Winnie. Apa mau Guardian? Dan sekarang Erlan yang berhasil mundur dengan satu flicker dan juga Joe menjadi korban. Arannya terjebak. Randy menjadi orang terdepan. 3 member dari Liquid yang harus hilang. Bahkan sekarang 4 member dari EVOS mereka siap untuk memancing Holy Defense, untuk memancing Best Turret. Dan Feather Strike mau nggak mau harus digunakan untuk defense kali ini Om. Yap. Oh nggak mau sih, tapi secara mid lane mungkin ya untuk tim Liquid ID sendiri Fabian bermain dengan sangat bagus loh. Kita melihat bagaimana dia bisa menjaga jarak di bagian belakang sehingga dia sangat sulit untuk bisa di pick off. Cuman PR-nya sekarang adalah Albert ini sudah terlanjur jadi. Mungkin seperti kayak Widi sendiri ditangkap tuh langsung tumbang. Wah, ilah ada Wah, bocah ini Depok, dia. bocah Depok. Ini Ada dia, Race Boy ya, guys. MPLID, ex-streamer kawan-kawan. Ada Race Boy yang lagi restream juga. Kalian bisa kunjungi channel official di stream MPLID. Mantap boy. Udah pindah kan dia nggak di Depok lagi tuh ya. Udah nggak jadi warga pindah, Depok makanya lagi dia. ya guys. Iya, oke. Lordnya Lihat beberapa player. Sementara Lord akan langsung diambil, akan langsung diamankan. Tinggal strike dan juga Tsunami Slam tadi berhasil mendapatkan keraran. Bahkan di bagian belakang coba lihat Widi. Kehilangan begitu banyak SP di dalam tubuhnya. Ada Randy yang mencoba untuk bisa mengejar karya terdepan.
Kebingungan, mungkin itulah satu kata yang cukup untuk mendefinisikan Liquid. Mereka coba untuk buka Aran bersama dengan Widi, tapi gak mendapatkan hasil baik. Bahkan Lordnya bisa diamankan secara cepat, dan sekarang mereka kehilangan Aran. Push yang akan berbahaya banget dilakukan oleh EVOS. 6.000 gold, Om. Angka yang jauh banget. Ya mungkin difference-nya memang sangat berasa sekali. Tapi yang paling berasa siapa yang diambil dengan Tsunami Slam? Dan ada berhasil lagi tadi Tsunami Slam. Bahkan untuk sekarang, apa yang akan terjadi? Mereka mencoba untuk bisa masuk lagi ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Tapi dari Lord menjadi satu pengawal utama. Mafiannya pun langsung mengkilau dengan sangat cepat. Begitu instan, begitu luar biasa. Tapi sekarang dari base-nya pun terbuka begitu bebasnya. Dan juga mencoba untuk bisa mempertahankan. Tidak bisa, Kabuki sendirian. Tidak akan sanggup dan selesai. Wipe out tadi yang menjadi penutupan yang cukup manis pastinya, melihat EVOS yang bangkit dengan sangat-sangat dahsyat, dan juga tanda tanya besar lagi, Liquid apakah menurunkan Favian di mid lane menjadi situasi yang gak bisa dihindarkan lagi, atau menjadi hal yang terbaik untuk Liquid saat ini, karena apapun itu Liquid masih di hasil negatif. Setuju sih. Lumayan sulit tadi untuk Liquid ID ya, ketika mereka coba berkontes. Bahkan dari awal kita mau semua pergerakannya bisa ditutup. Balik lagi, semua bergantung dari draft dan Kalea yang dipakai oleh EVOS. Ketika Omo ngelihat dia sudah ambil Widi-nya dan Widi bisa langsung di instant pick off. Wah, itu menjadi sebuah pertanda buruk pastinya untuk tim Liquid ID. Kalau mereka mau main sustain team fight-nya, mereka harus rela kehilangan satu pemain yang diculik dengan Tsunami Slam. Dan ini memang draft cukup punya peranan penting dari game yang pertama tadi. Seperti yang Mas Ade bilang ya, draftnya dulu nih yang dimenangin, karena kalau gameplaynya ya sama-sama lah, semua player MPL juga jago. Terbukti seperti apa Pulung. Betul. Cuman di satu sisi Pavian yang bisa dibilang magang tadi di area mid ya, ini udah bagus banget juga loh. Positioningnya, lalu coverannya, sempat tadi dia juga sampai 006, ada 6 assist yang emang dia berikan juga gitu loh. Cuma lama-kelamaan di saat mereka ditekan habis-habisan, ada damage yang sangat besar yang dimiliki oleh EVOS, jadi apapun itu yang dilakukan oleh EVOS enak-enak aja gitu masuknya. Lebih ke gak bisa ditahan memang kan. Iya, gak bisa ditahan lagi jadinya. Ya, dan aku ngeliatnya tadi bahkan EVOS mereka gak build-nya ke Silent Throw, Athena Shield, Radiant gak ada, tough boot aja ya modalnya mereka. Karena mereka sudah sedemikian pede juga, siapapun yang diambil tadi dengan Tsunami Slam-nya Ki langsung habis pasti, karena instansinya sedemikian cepat juga. Siapapun yang ditarik pertama kali, itu Widi udah tumbang, udah jadi misteri langsung. Siapa lagi nih Monan? Widi aja tumbang. Kalau yang player lain yang lebih tipis, notabene pasti bisa langsung tumbang juga loh. Dengan Revitalis loh, itu masih gak kuat untuk nahan. Cuma ya, gue melihat ada sedikit sih, bahkan celah dari Liquid ini terlalu banyak. Karena dari turtle pertama, terus dari konsepnya damage di XP lane, apakah memang damage XP lane ini cuman buat match up aja nih Om? Karena gameplaynya jadi patah banget loh. Paviana nggak punya hero depanan selain Widi. Ya kalau aku ngeliatnya memang cuma buat match up ya, karena ketemu dengan Cici juga. Mereka nggak pengen kehilangan satu lane. Dan mereka coba buat kontes di sana. Dan dia belum terlalu maksimal karena terlalu jadi trio mid ya, atau duo prot-prot yang kita lihat tadi sesuai dengan P2V untuk EVOS juga tadi. Semua terlalu kalau semua terlalu berjalan mulus sih. Dari midnya Pavian udah oke sih. Mungkin akan lebih bagus juga kalau mereka punya XP badan, tapi yang gak kalah bagus MVP kita Albert. Wah, ini dia Blade of Despair tadi under menit 7 berarti ya. Udah ini ya, udah terlalu snowball bisa dibilang juga. Dan banyak perebutan yang kiranya mungkin ya dari tim Liquid ID sendiri, mereka sudah kehilangan kendali. Bahkan di awal-awal ketika Aran menggunakan sprintnya dan sedang masa cooldown, itu langsung dikejar habis-habisan juga. Dan begitu banyak momen ketarik dengan Tsunami Slam. Dan ultnya juga langsung connect kan. Suelo di river, damage dari Valentina juga nggak main-main. Tapi yang gue bingung masih di kontes terus loh turtle-nya. Padahal mereka udah kalah early, kalah start. Tapi mereka kejar ini kan. Kalau mereka bisa dapetin shatter masih cukup oke. Gak ada kesempatan untuk mereka bisa kembaliin karena Albert yang terlalu jadi tuh, lihat. Buat Restless, Mountain Shocker atau siapa yang ditarik gitu ya, pasti bakal langsung tumbang. Dan itu adalah skenario yang berjalan berulang kali untuk EVOS dan membuat mereka ada di posisi yang sangat-sangat unggul sekali. Iya ya, walaupun memang ada adegan tadi membalikan keadaan juga ya, sempat sedikit demi sedikit nih untuk Liquid. Cuma tetap adegan pick off-nya lebih banyak nih. Betul. Ini adegan yang tidak bisa dihindari ya.
Itu kill lama loh ngecernya deh. Makanya dia susah. Ini gue bisa bilang nggak ada space buat masuk aja. Damage dealernya dari Joe, dari Fabian, dari Kabuki itu udah oke. Dan momen terakhir ini sangat-sangat kebingungan sih dari Liquid. Mereka mau tangkap siapapun kayak udah susah ya. Main tertinggal juga mungkin untuk damage-nya, dan Fabian tumbangnya terakhir kali juga ketika base-nya udah pada. Tanpa high ground defense dan wipeout juga menjadi penutupan yang manis tadi ya untuk EVOS. Dan apakah ini sama seperti audience topik voting kita, karena tadi pilihan A juga yang paling banyak, EVOS back on track. Ngelihat dari game pertama sih ya gue bisa bilang EVOS lumayan back on track, cuma tetap ya itu baru satu game nih, best of 3 series, apapun bisa terjadi. Dan EVOS adalah salah satu tim yang paling sering kena reverse ya, jangan lupa. Dan mereka selalu tampil ganas banget di game yang pertama. Nah, game kedua nih harusnya dari tim Liquid ID mungkin ada chance mereka untuk bisa bangkit juga di sana. Tapi melihat gameplay dari game yang pertama untuk tim Liquid ID juga mereka tertinggal cukup jauh ya. Aran bahkan build-nya ini ke damage item ya, bukan dari badan juga. Ada si Halbur di sana, ada Magic Blade juga yang sudah dibuy dengan dia. Jadi full fokus ke damage, yang berarti memang untuk Fabian sendiri tidak terlalu banyak badan yang bisa menahan ke depan. Karena dari emblem setnya Randy dengan emblem fighter masih sama, dan yang kita bahas tadi Aran ya, ini ada Concussive Blast yang dipakai juga dengan dia. Clear lane cepat Ya. pasti nih, target untuk Pakito nanti. Oke. Iya, berarti tadi dengan apapun spell yang udah mereka bawa juga udah cocok semua nih. Di mata lu cocok apa enggak Lim apa yang dibawa sama tim Liquid Lim? Gue rasa cuman dari XP-nya aja sih. Mereka terlalu mikirin menangin match up-nya, yang dimana dibilang menang juga enggak. Jadi mendingan dia kalah match up, tapi di team fight-nya tuh masih bisa untuk lebih enak. Ini Gatot Kaca sendiri lawan metode pick off Kalea yang nggak akan pernah bisa sampai kapanpun. Ya, karena udah pasti Gatot Kaca yang bakal jadi bulan-bulanan juga kan. Udah jelas dia Iya, bawanya tadi revitalize nih, bukan revive. Habis banget tadi Gatot Kacanya. Pokoknya diangkat, terus angkat, selesai udah. Nah, itu yang gue maksud. Bayangkan kalau ada secondary frontliner, let's say Aran, dia pakai hero yang lumayan keras kan, Terisla deh gitu kan. Gatot Kaca dibanting